bangkrut. Ini udah 2023. Gimana ya? Gak ada pemasukan. Suami ya ngedrop, sakit-sakitan melulu. Piye ya? Tapi aku percaya kok Tuhan memelihara hidup kami. Tapi kadang-kadang sebagai manusia ya nesu toh ya. Gak ada duit yang masuk. Pak D juga marah-marah melulu karena gak ada duitnya. Ya wes lah, aku sing pasrah. Karena aku percaya Tuhan tetap mengasihi kami. Buktinya hari ini kami masih bisa usaha kecil-kecilan nih. Jual minuman, pakai sepeda. Untung Pak D mau setelah dirayu-rayu. Biar keren kita kasih nama Starling aja lah, Starbucks keliling. Bapak Ibu tahu ya Starbucks keliling? Ya lumayan. Walaupun sedikit, tapi adalah buat makan sama tempe. Tetap mengucap syukur. Karena Tuhan kita itu selalu mengajarkan kita untuk bersyukur. Dengan bahasa cintanya yang luar biasa, Dia mengasihi kita. Saya teringat dengan lagu yang bahasa cinta. Bahwa kita gak berguna tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Andaikan melakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan melakukan yang luhur dan mulia, hanyalah bahasa cinta. Ku tiap hari semuanya. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan telah begitu mencintai kami. Terima kasih atas kasih-Mu yang tak berubah dan tak bersyarat kepada kami. Bantu kami lebih dan lebih lagi untuk mencapai pemahaman yang baru dan lebih dalam tentang apa sebenarnya arti cinta Tuhan terhadap kami. Lewat ibadah MPS malam ini, biarlah kami memuji dan bersyukur atas semua kasih-Mu dalam sepanjang hidup kami. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semua udah beres. Jadi
Pak D udah siap nih keliling. Pak, Yo. Udah siap, Bu? selesai. Saya. Udah dicek Pak. Bannya kempes nggak? Lengkap nggak nih? Loh ini kok banyakan kopinya, Bu? Namanya juga Starbucks. Ya kopi lah. Lah nggak ada nutrisarinya kemana ini? Biarin, gak usah yang asem-asem Pak. Udah asem kehidupan no. kita. Ya sudahlah ya, aku berangkat Bu ya. Nanti kalau ada yang ketinggalan bisa nyusulan ya. Ya tergantung. Hati-hati loh Pak. Ayo. Nggak cipika-cipiki nih. Terus. Mwah. Biar kekinian. Nggak laris ya Bu ya. Laris Pak, laris manis. Ayo. Ojo macem-macem, ojo nesu-nesu ya Ya, aku berangkat dulu. Pak. Kopi ya. Kopi hangat. Panas atau hangat ya? Panas lah ya. Kopi. Oh ya, ada esnya juga. Pak C, mampir Pak C. Ah iya. Saya. Tak parkir di sini. Aduh. Wah. Aduh. Moga-moga nggak tipu ini. Sepi apa rame tadi Pak C? Sepi ya hari ini ya. Orang deket lampu merah iki loh. Biasanya rame. Enak apa ya? Salah. Demo kali ya? Salah tutulan lampu merah. Loh, salah toh ya? Iya. Waduh. Loh, iki ngamen nih. Lalu lagunya mana dong? Aduh. Coba tolong dihibur-hibur iki loh. Udah dagangan gak ada yang beli iki. Cicilan Kopi masih. Kopi masih. Suaramu merdu ya? Makasih Pak D. Kenapa nggak jadi pelawak aja guys? Udah lama ya? Lumayan Pak D. 1-2 tahun lah udah ngamen di Wah itu mah jalanan. lama, 1-2 tahun ya. Iya Pak D. Gimana? Enak jadi pengamen ya? Tinggal nyanyi-nyanyi, dapat duit lah ya gitu Ya ya. enak gak enak sih Pak D jadi Tuh pengamen. teman-temannya banyak ya? Wah ada yang gendut ya? Saingan. Gimana rasanya? Hari ini sepi ya kayaknya ya? Lumayan Pak D, lumayan. Iya nih aku juga dagangan nih kok tumben-tumbenan gitu loh. Tanggal biru saiki ya? 19. Gak tahu juga Pak D. Semalam Jumat ya, Jumat Kliwon nih. Soalnya tadi Serem saya ini. cuma di jalanan doang gak pulang-pulang. Oh iya. Pernah ini pengalaman-pengalaman jelek naik tuh jadi pengamen nih dikejar Satpol PP ngono. Oh pasti Pak kalau dikejar orang mah udah pasti itu. Iya. Enak. Untung gak ketangkep ya. Iya untung gak ketangkap. Wah, Kalau bagus. ketangkap saya gimana mau nyari duitnya Pak D? Nah iya. Kejar-kejar anjing itu pernah. Pernah juga. Oh iya. Oh iya pantas mau sikilmu kayak tulang ngono. Kejar-kejar anjing. Iya, ya wes, yang penting selamat lah ya. Pak D, makasih Pak D. Terus aku juga ingat tuh, Apa tuh Pak D? ya kita di tengah-tengah kondisi kayak gini ya banyak-banyak lah ngucap syukur lah ya. Mengutamakan Tuhan gitu katanya, bersyukur pada Tuhan mumpung masih ada di sini, masih bisa hidup. Bisa lagu itu gak ya? Aku ingat lagu-lagu Apa Pak D? Lagu- zaman-zaman dulu itu loh. Yang terutama atau apa sih? Oh gitu ya? Oh tahu. Boleh. Tolong dong satunya aku. Ayo guys, nyanyi Wani guys. piro Nyanyi, iki? Bre. Wani piro? Wes kopi gratis iki loh. Gratis Bu. Gak percaya karo aku Entuk ya? kopi lho iki kok. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus.
yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Bapak Ibu semua kita bangkit berdiri, haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Thank you guys. Ayo silahkan duduk. Waduh, capek pulang dinas dari rumah sakit. Tiba-tiba dengar lagu pujian di pinggir jalan gini. Aduh, adem banget kayaknya. Merdu banget nih suara Neng, pengantin. dari mana Neng? Pak De, dari dinas di rumah sakit Pak De. Malam-malam begini Neng, baru pulang nih ceritanya. Iya Pak De, Waduh, bisa nih soalnya. minum-minum kopi dulu nih. Oh gratis, Ya begitulah. kan biasa menarik pelanggan gratis dulu Oh Pak gitu De. ya Neng. Ada teh Pak De? Ada teh, sebentar saya cari dulu ya. Oh iya. Oh nih kalau nggak ada nih istri saya benar-benar kebangetan Nongkrong di banget nih. sini Pak De biasanya? Iya biasanya sih rame nih. Di mana tehnya lagi? Aduh, aduh. ada. Aduh istri saya memang suka lupa dia. Oh gitu. Iya, semenjak itu ulang tahun ke-50 sering lupa dia. Oh udah tua. Udah tua Waduh. banget. Kalau istrinya tua Pak De apa Oh, dong? saya masih muda berondong. Oh iya, waduh. Waduh, gawat nih. Ini emang setiap hari pulang malam begini? Ini pas lagi, aduh dinasnya lagi panjang. Saya 48 jam di rumah sakit baru ini pulang Pak De. Oh gitu. Di Banyak rumah sakit banget. yang sebelah situ kan? Iya tuh yang di situ. Oh, gitu. Lagi mau nunggu ini nih, mobil online. Oh gitu. Iya, Rumah di mana jauh? di kampung seberang. Kamu seberang, nggak jauh Jalan kan ya? lumayan. Ya udah saya duduk lah, Iya, iya Pak De. Aduh ya, Sambil nunggu. ngobrol-ngobrol kita. Belum ada mobilnya. Ini belum ada ya. Pak, lupa. Nah ini dia nih Bu. Ini loh Aduh Neng. Pak, buat makan malamnya nih teh anget Teh anget. sama kue bolu jadul Oh, bolu. labu kuning. Labu kuning ya? Tadi aku Waduh, bikin loh dulu sebelum gitu ya. ini. Oke, taruh. Buat Aduh. cemilan, bukan cepulu ya, Nah, cemilan. Aduh nih, enak nih ya.
Enak dong buatan pakainya pakai cinta. Neng nih istri saya bikin kue nih Neng. Wah, istrinya Dari tadi ini ngobrol udah rajin ditawarin bikin minum apa? Ah minum apa Belum, Neng? tadi mesen teh, Bu. Pesen Oh teh. teh ya, Istrinya, sebentar. Pak. Iya, Yang Neng. dibilang udah tua itu. Iya nih. Manis Bu. Tua kan Bu? Oh ya, Silakan duduk Neng, Neng. Ayo makanan Neng. Ya Aduh. makasih Pak De, aus aja nih ya kalau ada minum. Ada sini. Teh ada Bu, jangan Nah. gula Bu, saya udah manis. Sama. Nih Neng, tehnya tawar ya Neng, kan udah manis. Ya, makasih. Saya boleh nimbrung nggak Neng? Oh, saya nggak gangguin Pak De, beneran saya baru datang Bu, bener enggak Saya ngapa-ngapain. kan Nih posesif. pengamen lihat, saya nggak ngapa-ngapain, saya nunggu mobil online Bu. Oh gitu, Pak De yang ya gangguin udahlah saya. Neng, minum aja Neng. Duduk. Minum Bu. Nah, ya wes. Itu tawarin dong kuenya. Oh iya, kuenya Bu, Neng. Ya makasih, aduh saya aus Udah aja lama Pak. jadi perawat atau suster ini? Ya udah belasan tahun lah Pak, lumayan. Enak ya Neng ya kerja di situ ya, kan gajinya gede ya di rumah sakit ya. Waduh Pak, orang bilang gaji gede itu mungkin ya yang udah senior sama dokter-dokter kali ya. Oh gitu ya. Ya kalau saya mah ya cukup aja lah buat ngidupin keluarga gitu. Kalau perawat di kampung tuh mantri suntik ya. Ya kali. Oh saya nggak pernah dinas di kampung Bu. Nggak pernah ya. Iya, di kota mulu, di Pasiennya- Kelapa Gading. Pasiennya banyak Neng. Waduh Pak, aduh ngomongin pasien mah bukan banyak lagi, apalagi pasien BPJS. Udah banyak, bawel, nggak bawel sabar ya. ngantri. Oh, biasa ya kalau mau yang gratis yang mau bawelnya banyak Bu ya. Iya, tapi jangan salah Pak, yang pada punya duit, yang berpendidikan juga, Sama bawelnya waduh, juga. bisa bawel juga di rumah sakit. Ribet Pak, Ribet ya. aduh ngadepin pasien macam-macam. Kadang-kadang nih udah pasang infus dicabut, pasang infus dicabut, kita meleng sedikit kabur pasiennya, gitu. sampai ngejar-ngejar Pak ke parkiran. Kalau Soalnya diomelin berbayar. sedikit diomelin nggak sama yang punya pasien tuh, anaknya kayak bapaknya atau ibunya, Wah ya itu udah langganan udah Pak. langganan ya. Cuma ya namanya pekerjaan ya, kita melayani ya sudah memang jadi resiko. Ya ngadepin aja lah semua omelan ocehan orang. Nah, orang sakit kadang-kadang kan emosinya juga macam-macam, keluarga juga macam-macam kan emosinya. Ya kita sabar-sabar aja melayani Pak gitu. Neng orang tua masih ada? Ada ya saya tinggal sama orang berarti tua, nih? iya. Nah, syukurlah masih ada orang tua ya. Iya. Ya kita ya beginilah hidup di Jakarta ya, harus bisa-bisa lah ngatur-ngatur. Betul. Tadi romantis tuh istrinya bawain makanan. Aduh. Iya, dia senangnya masak dia. Melayani ya Bu ya? Melayani. Kan harus setia Bu. Soalnya apa melayani bukan dilayani ya. Iya. Kayak Uki lambangnya, kayak motonya Uki. Oh, iya ya Pak ya. Iya, Oh itu tuh. teman saya banyak tuh Pak, Banyak di lulusan UKI ya? UKI. Oh, lulusan situ banyak tuh perawat UKI. Iya. Ceritain lagi dong tentang ini Neng, apa suster atau perawat? Aduh, Barangkali saya tertarik suster. gitu mau jadi Oh perawat. mau Pak, Ya, sekolah barangkali. perawat. Oh iyalah, sok lah. Takut darah nggak Pak? Gua takut sih. Waduh, ntar pingsan Pak Pingsan, ngadepin ya. pasien. Bau kan tuh Bu? Waduh, ngelayanin pasien ya kadang-kadang ada yang pasien misalnya nggak bisa mandi sendiri karena sakit kan, kita mesti beresin. Waduh, kalau lagi ngurusin pasien diare, Aduh, duh, jangan tahan-tahan dibayang, Pak. Bu, lah. Waduh, jangan Aduh. Pak, jangan dibayangin. Saya tuh bisa nggak makan setelah itu, Aduh. skip makan gitu. Waduh, ampun gitu ya. Tapi tadi balik lagi namanya juga merawat orang ya Pak ya. iya. Ya. Emang harus seperti itu Bu ya. Betul. Saya sih terinspirasi Pak dari Florence Nightingale. Oh, Florence Apaan, Nightingale Neng? siapa itu? Florence Nightingale Bu. Siapa tuh? Neng? Kok angel bener Emang namanya? angel saya juga nggak tahu itu orang Itali Bu, bacanya Oh, orang juga Itali. begitu juga atau enggak. Saya itu waktu belajar tuh ya nyebut namanya ngeliatin YouTube dulu nyebut-nyebut Nightingale belajar. Kok saya baru denger nih, Neng. Saya biasa dengernya suster ngesot. Waduh. Itu aja dia di film-film tuh. Waduh. Oh, bukan itu ya, Neng? ya? Bukan. Ini ya kalau Florence Nightingale ini perawat hebat Pak. Oh, gitu. Jadi tuh dia adalah perempuan pertama yang mempelopori palang merah di Inggris pada waktu itu. Oh. Inggris toh Pak. Iya, pernah Bukan- nggak Bukan Pak Itali, di tadi sana? katanya orang Itali. tadi. Dia orang Bukannya- Itali, bukannya tapi terus Kediri, dia Bu, akhirnya kampung Inggris. ya. Di Kediri Oh ada enggak, kampung Inggris beneran Bu di Oh, Inggris Eropa, beneran naik ini. pesawat ke sananya. Terus Nah, gimana Bu Florence ceritanya? ini walaupun kita biasanya bilang ya Bapak Palang Merah Indonesia itu Henry Dunant, Ya. tapi sebenarnya Florence itu yang menginspirasi Henry Dunant Oh, gitu. untuk bisa Oh, duluan membuat palang Florence ini merah. daripada Betul. Bapak Henry Dunan itu. Jadi Florence Nightingale ini sebenarnya dia orang kaya. Ya nggak level sama Pak D. Oh
iya. Iyalah, kita uang Orang desa. kaya, orang ningrat. Ningrat ya. Oh, Wah, orang tuanya juga punya bisnis yang bagus. Rumahnya di Kelapa Gading pasti Bu ya. Rumahnya di itu Pak, Itali Pak. di Itali, iya, iya. Jauh. Nah, Florence ini walaupun dia orang kaya, tapi dari mudanya dia mikir bahwa dia nggak mau hidup hanya menikmati kekayaan dari orang tua. Dia ingin bisa melayani orang banyak. Dan dia kemudian berusaha untuk bisa sekolah keperawatan. Tapi kan kalau perawat zaman sekarang udah banyak ya, teman saya juga banyak, lulusan-lulusan baru banyak. Tapi pada zaman itu tuh perawat dianggap sebagai pekerjaan rendah. Yang biasa ngerjain tuh rata-rata laki-laki sama mereka yang dari ekonominya agak kurang. Karena dianggap pekerjaan kotor, ngurusin orang, mandiin orang, ini ngerawat luka-luka. Jadi pokoknya ya gitulah zaman dulu ya. Dianggapnya pokoknya kerjaan yang rendah lah, nggak dianggap gitu. Tapi Florence ini walaupun orang kaya, dia mikir bahwa dia punya panggilan untuk bisa merawat banyak orang pada saat itu. Jadi dia berusaha, bahkan nih Pak ada cerita nih. Ceritanya Florence itu udah berhasil masuk ke sekolah perawat, lalu kemudian dia akhirnya praktek gitu ya, melayani di sebuah, saya contekannya dulu bukan. Di rumah sakit yang bernama Upper Harley di London. Oh gitu. Nah rumah sakit ini punya yayasan gereja, lalu hanya melayani pasien-pasien Protestan, Kristen Protestan. Nah Kayak Gereja Kasih di GKI Bu ya. Oh enggak dong, Gereja Kasih GKI yang di itu kan Pak, Iya. yang pelayanannya bagus itu. Iya, Oh itu klinik itu Pak, itu ya. semua agama dilayanin. Oh, gitu. Heeh. Bagus, Udah daftar BPJS di situ Pak atau Udah jadi sih peserta? kemarin. Oh ya boleh daftar di situ, bagus pelayanannya. Iya. Nah di Upper Harley itu kemudian hanya orang-orang Kristen yang diterima, Kristen Protestan. Lalu kemudian ketika ada pasien-pasien Katolik yang dibawa, mereka menolak. Tapi Florence berusaha supaya rumah sakit tersebut juga menerima pasien-pasien Katolik. Oh gitu. Jadi dia berpikir bahwa ketika merawat seseorang yang sakit itu harus dengan kasih yang tanpa batas. Tidak membedakan merawat orang dari agamanya. Kan kalau sakit kan nggak mengenal agama ya Pak ya. Covid aja kemarin semua orang yang beragama apapun ada yang kena juga. Betul, betul. Jadi Florence berjuang supaya pelayanan itu buat semua. Dan bukan cuma orang-orang kaya tapi orang-orang yang gak punya semua dilayani. Bahwa bagi Florence perawat itu mesti memperlihatkan kasih yang tanpa batas kepada semua orang. Itu dia sendirian Bu melayani pasien-pasien. Di situ iya Pak. Karena ya dia salah banyak. satu perintis. Oh perintisnya. Perintis, perempuan perawat perintis. Bahkan kalau zaman sekarang masih dianggap bahwa dia adalah perawat yang bisa membuat perawatan modern itu menjadi maju. Dia membuat sebuah sistem yang bagus dalam keperawatan sehingga akhirnya rumah sakit mulai dari Eropa sampai ke seluruh dunia akhirnya memakai sistem yang dia punya. Nah ada yang lebih hebat lagi nih Bude. apa tuh Nek? Bude pernah ke medan perang nggak? Ya enggak. Ya amin ya enggak ya. Ih, kan Iyalah, serem kalau udah perang. merdeka kok medan perang. Iya betul. Nah ada cerita nih Bude tentang Florence waktu di zaman perang. Jadi pada waktu itu kejadiannya adalah ada perang namanya Perang Crimea. Hah? Apa? Perang apa tuh Bu? Perang Crimea. Saya tahu Crimea kan War. Kremian, cacingan, Oh, cacingan. Kremian. Ya aku tahu perang Baratayuda Bu. Waduh, Perang apa lagi ya? Bude kalau cacingan datang ke klinik Gereja Kasih Iya, aja, iya, iya, iya. nanti ketemu Habis dokter. tadi namanya mirip-mirip, apa tadi? Crimea. Crimea. Itu nama daerah ya di daerah Oh, itu Balkan nama di daerah. Eropa, Oh. nama daerah di daerah Eropa. Jadi pada waktu itu tentara sekutu mereka berperang melawan Rusia pada waktu itu. Ya sebutannya belum sekutu yang modern ya, tapi waktu itu beberapa negara Eropa termasuk Perancis dan Inggris mereka bersekutu untuk kemudian melawan Rusia. Nah, terjadilah pertempuran di Crimea itu selama beberapa tahun lamanya. Dan itu pasukan yang meninggal ratusan ribu dari kedua belah pihak, namanya kan perang. Iya. Ya. Lalu kemudian ternyata mereka yang meninggal, para prajurit yang meninggal ini bukan hanya meninggal karena mati ketembak saat pertempuran. Tapi karena banyak yang sakit, nggak ada yang ngerawat.
Yang nolongin gitu Bu ya. Iya, yang tangannya kena bom gitu kan, yang mereka ketembak terus berdarah-berdarah, itu dibiarin tuh di medan tempur, Nanti mati sendiri ya. mati sendiri. Ih, Nah, ketika akhirnya berita itu sampai bahwa dibutuhkan banyak perawat di Crimea, Florence adalah perempuan satu-satunya yang mendaftar. Saya pergi ke medan tempur. Dan bahkan kemudian dia merekrut banyak orang-orang, perempuan-perempuan untuk dia latih, sehingga ada 38 orang yang pergi sama-sama untuk melayani di Crimea. Nah di situ namanya prajurit nih Pak, di medan tempur gitu kan, banyak yang tergeletak gitu, ada yang merintih. Terus kan nggak ditanya dulu dong, Prancis? Iya, oh ya selamatin gitu ya. Kalau Prancis ngomongnya wui gitu, Prancis wui, diselamatin gitu. Begitu ditanya, Prancis, bahasa Rusianya bukan apa ya? Ya itulah, pokoknya bukan gitu ya, Rusian gitu, ditinggalin. Kenapa? Karena tenaga perawatnya kurang. Jadi mereka ya orang Rusia ngerawatin yang Rusia, orang Perancis Inggris ngerawatin yang Perancis Inggris. Bagi Florence salah, nggak boleh. Pelayanan, kesehatan, perawatan harus diberikan untuk semua orang. Semua orang. Jadi ketika hari pertama Florence datang ke medan tempur, dia cari-cariin tuh prajurit yang masih hidup, yang pada sakit, dibawa ke camp, termasuk beberapa orang Rusia. Dan waktu zaman itu sih ya banyak orang yang gak terima, karena dianggap ngapain nih bawa musuh, nyelamatin musuh. Iya. Tapi itu yang dilakukan oleh Florence. Dan kemudian bahkan Florence berusaha agar orang-orang yang Rusia ini juga bisa dapetin perawatan yang sama di camp. Lukanya dirawat, kemudian juga dikasih makan yang sama, tidak dibedakan. Bapak Bude sama Pak De tahu nggak ada julukan bagi Florence Nightingale yang lucu nih? Apa itu? apa ya? Julukannya adalah Lady of the Lamp, bidadari pembawa lampu. Kayak kunang-kunang ya Bu. Kayak kunang-kunang, iya. Bidadari pembawa lampu. Karena pada waktu itu kan zaman dulu belum ada lampu kayak zaman sekarang yang gelap. Jadi kalau malam-malam pasti gelap. Apalagi di medan pertempuran. Tidak ada banyak sumber cahaya. Tapi bagaimana nih kalau ternyata di medan tempur masih ada yang sakit-sakit gitu ya. Tapi udah keburu gelap. Iya, susah ya. Nah pada waktu itu karena susah ya udah akhirnya mereka biarkan. Tunggu sampai pagi, sampai terang baru dicariin lagi tuh yang selamat. Gitu. Tapi Florence tiap malam dia bawa lentera, zaman dulu lentera kan. Bawa lentera, dia cariin prajurit-prajurit yang masih hidup. Dia bawain. Sama Dia kayak itu Bu ya, selamatin. sama kayak yang di puncak itu ya, pila. Ya beda dong Pak, Beda kalau ya? itu mah bukan nyelamatin orang Pak, Oh, ngejerumusin orang itu, iya. Bapak Waduh, bahaya itu. Gawat. Gitu Pak ceritanya, makanya saya mau jadi perawat supaya seperti Florence Nightingale yang bisa kemudian melayani tanpa batas, mengasihi semua orang-orang yang bisa saya rawat. Gitu Pak. Makanya jadi perawat sampai sekarang ini Bu ya. Iya Pak. Memakai cara-cara atau sistem seperti yang Florence Nightingale itu buat ya seperti itu. Bu ya. Betul Pak, itu ceritanya. Wah, bagus sekali ceritanya itu ya. Saya minum dulu nih Pak. Oh ya silakan Neng. Aduh kita juga haus. Bapak mau minum. Sek yo. Sama tuh penonton juga haus. Penonton haus. Terus Neng orang Kristen? Kristen Pak. Sama kayak Oh, saya. Bapak Pade juga Bude juga. Iya. Oh. Kita di gerejanya di GKI Bu. Oh, GKI yang di mana? Kapagadi. Di Oh, Gading. gede kayaknya tuh gerejanya ya? Ya, gitulah. Asetnya banyak soalnya. Oh, Bu. setnya Iya. banyak. Waduh. Bagus tuh kayaknya tuh ya Bagus. pelayanannya ya dengar-dengar di situ Iya, ya. tergantung ketua majelis jemaatnya, wah, bagus itu. Oh, kegiatannya banyak, ada yang Banyak. itu saya dengar tuh yang bagus tuh lagu-lagu pujian yang apa tuh ada MM-nya tuh Pak. Yang hari Kemis kegiatannya tuh saya pernah dengar. Apa ya? Ada Yang MM-nya. Malam puji dan sabda. Itu tuh kayaknya tuh. loh. Iya, teman saya bilang kalau di gereja itu ada itu tuh apa malam
Puji Pujian dan Sabda. Sabda. Katanya acaranya bagus. Bagus itu, iya. Musik-musiknya sangat. Sama dekor Bu. Oh, ada dekornya. Sering buat foto Bu. Ada makannya nggak Bu? Banyak. Banyak. Bolehlah saya kalau pulang dinas mampir ke situ kalau jamnya cocok ya. Iya. Buat makan konsumsi aja. Ya boleh. Ya kan Kan capek melayani ini. Iya. tanpa batas. Tapi ngomong-ngomong nih Pak soal tadi ya Kristen ya. Florence Nightingale itu kenapa dia sampai melakukan hal seperti itu? Karena bagi dia satu hal. Dia menghayati bahwa dia adalah hamba Tuhan. Ada satu ayat yang bagi Florence itu sangat menginspirasi dia. Yaitu dari dalam Lukas 1 ayat 38. Ini adalah perkataan Maria ketika malaikat Gabriel memberitahu tentang peristiwa kehamilannya. Kita tahu ya ayat ini terkenal ya bagi orang Kristen. Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maka bagi Florence, dia menghayati dia adalah hamba Tuhan. Dan karena dia hamba, maka tuannya siapa Pak De? Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Ya. Tuhan Yesus yang sebagai Tuan dan Tuhan. Karena itu ketika Florence menghayati bahwa dia dipanggil oleh Tuhan untuk melayani dalam dunia kesehatan bagi masyarakat tanpa batas, tanpa membedakan, dia melakukannya sebagai penghayatan karena itulah yang Tuhan mau untuk dilakukan. Bahwa seperti Tuhan juga yang melayani tanpa membedakan, kan Tuhan Yesus gitu ya. Iya. Perempuan, laki-laki sama-sama dilayani. Orang Samaria juga dilayani, disembuhkan. Anak-anak dirangkul sama Tuhan, didekati oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah membedakan. Bahkan orang-orang kusta yang dijauhi oleh Tuhan Yesus juga kemudian didekati dan disembuhkan. Maka bagi Florence bahwa ketika Tuhan Yesus melakukan kasih yang tanpa batas di dalam merawat jiwa-jiwa orang lain, manusia. Florence menghayati Tuhan memanggil dia sebagai seorang perawat dan karenanya dia terus melakukan semuanya untuk menolong tanpa membedakan. Dia mau mengasihi semua orang. Jadi sumber inspirasi itu dari Yesus itu sendiri. Betul, Florence bukan kehebatannya dia sendiri tapi karena dia adalah hamba Tuhan bagi dia gitu. Oh, hamba Tuhan ya. Iya. Gak harus menjadi pendeta atau ketua majelis, gak perlu Kalau ya. kita boleh Bu, tukang kopi, tukang warung Ya, itu tukang- boleh Bu, Iya dong kan melayani. kita semua hamba Tuhan. Kan tadi kan orang Kristen Oh kan. gitu ya Bu. Ya sama tadi kan Pade nawarin saya teh Nah, gratis. Gratis kan bener nih. Gratis Bu, gratis. Ah, Wih. suka Kalau kita melayani. tukang jual kopi mau melayani di gereja, boleh. Bisa. Oh Caranya boleh, karena di gereja kan tidak terbatas siapa saja boleh melayani, tidak dibedakan statusnya, ekonominya, etnisnya. Kalau Nggak harus jadi agama, majelis dulu, Bu, agama ya? harus sama ya Pak. Oh, iya. Iya, Gak harus jadi majelis dulu gitu Bu ya untuk melayani. enggak Pak. Oh, iya, iya. Melayani bisa banyak hal, ya banyak hal dalam pelayanan di dalam gereja begitu. Ketika kita percaya sama Tuhan, kita beribadah bersama-sama dengan Tuhan, maka kita dirangkul oleh Tuhan, Tuh, siapapun Bune, kita. gak perlu jadi majelis untuk melayani. Kamu maunya langsung jadi ketua majelis. Waduh, mau jadi ketua majelis, aduh, ya amin amin ya. Kalau Tuhan panggil kan. Tapi ngomong-ngomong soal Kristen nih Pak, di dalam Alkitab kan juga dalam Kisah Para Rasul dikatakan gitu ya, bahwa di kota Antioquia pertama kali itu pengikut Tuhan Yesus disebut sebagai orang Kristen. Oh gitu ya. Ya, pertama kali di situ. itu walaupun saya perawat nih Pak, saya rajin baca Alkitab. Iya. Wah hebat ya. Rajin baca Alkitab. Rajin makanya Pak jangan YouTube melulu. Oh, curhat nih. Curcol. Iya Neng. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 itu tertulis bahwa di kota Antioquia murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Dan kenapa mereka pertama kali disebut Kristen pada saat itu? Karena waktu itu memang kekristenan itu adalah sebutan sebenarnya hinaan bagi orang Kristen. Jadi kayak, oh pengikutnya Kristus tuh yang mati tuh, Mesias yang mati gitu ya. Dan akhirnya pelayanan para murid pada waktu awal memang hanya untuk orang-orang Yahudi. Tetapi di kota Antioquia
ketika mulai ada orang-orang berasal dari Yunani yang menjadi Kristen, yang menjadi pengikut dari Yesus nih, Mesias yang mati itu, maka akhirnya kemudian mereka yang menjadi pengikut itu disebut sebagai orang Kristen. Dan saat itu Paulus dan Barnabas yang melayani orang-orang Yunani itu, walaupun bukan orang Yahudi yang berbeda dengan murid-murid yang lain, tetapi Paulus dan Barnabas kemudian merangkul mereka, melayani mereka sebagai sesama pengikut Tuhan. Jadi ya hidup sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu membuka diri kita untuk mengasihi semua orang tanpa batas. Jadi ya dimanapun dan kapanpun kita mengasihi orang-orang lain, mengasihi kehidupan kita, pasangan kita, orang tua kita, teman-teman kita, bahkan orang-orang yang tidak kita kenal. Tadi saya dengar Pak Ade nawarin pemusik gratis kopi. Iya. Waduh, itu pelayanan juga tuh Pak. Kan jadi hiburan. Termosa nggak ada nih Neng, nggak tahu kemana sih ibu ini. Bukan ngutang kan Pak? Enggak. Oh gratis ya, gratis. Nah itu kan juga bagian dari ya menolong ya. Iya. Menolong kan kasihan mukanya aus-aus nih kan. Aus kan mukanya. Ya, Menarik jadi, sekali Neng ya, banyak sekali yang Neng bisa berikan pada kami. Kayak pendeta aja Neng ini ya, kayaknya menarik banget. Oh Bisa iya, tuh cocoknya sekolah jadi pendeta. pendeta ya? Cocok Pak Ade? jadi Cocok pendeta. ya? Cocok jadi pendeta Kan Neng, masih salah. muda, Saya salah pindah pendeta aja lagi. ya? Itu pindah aja. Iya ntar deh saya pikir-pikir pindah deh Pindah profesi aja, dari iya. perawat jadi pendeta. Lamar aja aja. di GKI Neng. Oh ada ya dibuka Ada, ya? dibuka. Oh. Kelas 1 udah pensiun tuh, katanya mau pensiun. Oh, ntar saya coba dah, ntar saya coba. Oh, biar bisa mimpin yang Iya, acara MM itu tadi bener. MPL itu ya, malam puji ya. Oh iya dah. Seru Neng. Tapi ntar pasien saya gimana dong ya, teman-teman kolega saya nyariin. Cari pengganti Neng. Oh, cari pengganti. Gitu kan kayak gitu, cari pengganti. Dari pengganti aja Neng lah. Jadi Itu ya Pak, berarti kita bisa dong melayani di gereja ya Bu. Tapi nggak harus di gereja kan Bu, di mana aja ya Bu kita melayani. melayani suami ya jelas. Asik. Oke Neng. Pak. Minumnya udah minumnya. Ini dimakan Neng. Nambah Kak? Ya Pak De, saya minum aja dah, Pak De, aus. ingat kasih Yesus. Kita ingat lagu kita nggak? Zaman remaja. Apa? Lagu jadul yang kasih setiamu yang kurasakan. Bukan kamu loh ya, tapi Yesus. Oh gitu. Oh yang ada biji-bijinya itu ya? Apa? Siapakah Oh, iya, aku ini Tuhan? Jadi biji matamu itu. Oh, jadi Ah, biji. iya. Ya, gitu ingat. Jadi kalau ditanya, siapakah ke aku ini Tuhan? Deot. Iya, Nah, ke gitu Deot ya. ya, oke. Ayo, penyanyinya mana nih? teman-teman pengamen Ayo bisa guys, nyanyi nggak ya? nyanyi dong. Saya boleh dengerin Pak? Boleh, Ini boleh orang Neng. Mobil Oh, orang ini bagus belum ini datang. nih. Kayaknya Neng Penyanyinya juga Perawat bagus nih. belum lahir lagunya. Iya, nyanyinya juga bagus. Walaupun sudah agak berumur tapi Tuh, bagus. aku tak buka catatan dulu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah Kau balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Sekali lagi ya, sambil berdiri. Kasih setiamu yang Kurasakan lebih
dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah aku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah aku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah. Neng, boleh nggak Ya, kita Bude. didoain supaya kita punya semangat juga untuk melayani? Boleh Bude. Bude, tapi tadi kan kita nyanyi kasih setia Tuhan kita rasakan. Bude udah merasakan kasih Tuhan. Udah dong Neng, buktinya masa pandemi Bude masih dapat berkat Tuhan walaupun sedikit. Bersyukur ya Bude Iya, ya. Juga benar. untuk kesehatan yang Benar, Tuhan itu berikan. yang paling penting. Untuk juga pasangan Iya, yang buktinya Tuhan berikan. pasangnya semakin gendut. Oh, Susah bahagia. suruh berhenti makan. Oh gitu. Susah berhenti ini. Nah. Susah berhenti makan. Yang penting sehat, Iya. Pak De. Terima kasih. Ya doain terus ya Neng, kita didoakan supaya kita sehat, terus semangat untuk melayani. Iya, kita berdoa. Mari kita berdoa untuk syafaat kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, siapalah kami ini Tuhan di dalam kehidupan yang kami jalani. Semua hal yang terjadi dalam hidup kami karena Engkau yang memperkenankannya. Ketika Engkau memberikan kami sebuah jalan hidup untuk kami tekuni, maka biarlah kami memperoleh juga bimbingan-Mu untuk melakukan apa yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami. Ketika Engkau mempercayakan kami untuk melayani-Mu Tuhan, melalui setiap pengalaman hidup yang kami lakukan, maka biarlah kami dapat melayani Engkau dengan sepenuh hati dan jiwa kami. Kami berdoa untuk berbagai kehidupan yang kami jalani, baik kehidupan kami sebagai umat-Mu dalam persekutuan di tengah gereja, maupun ketika kami hidup bersama-sama dengan keluarga dan juga orang tua, anak-anak, adik kakak, bahkan seluruh keluarga besar yang Tuhan berikan kepada kami. Ketika kami juga hidup di dalam semua pekerjaan atau profesi yang kami tekuni, ketika kami juga telah Engkau percayakan talenta untuk mengerjakan berbagai hal. Tuhan, biarlah kami menggunakan semuanya itu untuk melayani Engkau melalui orang-orang yang telah Engkau percayakan kepada kami. Dan biarlah kiranya pelayanan kami adalah pelayanan yang meneladani Engkau yang mengasihi tanpa batas. Ketika kami tak membedakan orang berdasarkan etnis mereka, berdasarkan agama mereka, berdasarkan tingkat pendidikan atau ekonomi mereka, berdasarkan bahkan kedekatan mereka dengan kami. Tuhan, biarlah kami bisa mengasihi tanpa batas, mengasihi semakin banyak orang di dalam kehidupan kami, orang-orang yang kami kenal dan mengenal kami, bahkan orang-orang yang tak kami kenal. Biarlah kami memiliki hati yang rela mengulurkan tangan, menopang setiap orang yang membutuhkan.
Biarlah kiranya kami juga punya tenaga dan energi yang cukup untuk mengerjakan semua hal yang Tuhan percayakan kepada kami. Berkatilah ya Tuhan pelayanan malam puji dan sabda di gerejamu. Kiranya pengurus maupun juga setiap pelayan-pelayan terus merasakan anugerah-Mu di dalam pelayanan demi pelayanan yang dikerjakan. Ada banyak ide-ide, ada banyak kreativitas dan juga semangat, terutama juga kesehatian di dalam melayani. Kami berdoa juga untuk setiap umat-Mu yang hadir, biarlah kiranya Engkau memberikan jamahan, agar di dalam kehidupan yang dijalankan oleh umat-Mu, selepas dari acara malam puji dan sabda, tetaplah kiranya puji-pujian naik kepada Engkau di dalam semua kehidupan yang dijalani oleh umat-Mu. Juga biarlah kiranya kami terus dengar-dengaran akan apa yang Engkau mau nyatakan kepada kami melalui firman-Mu. Ketika Engkau berbicara dari dalam Alkitab, maupun juga Engkau berbicara melalui setiap pengalaman dan perjalanan hidup kami. Teruslah ya Tuhan beserta dengan kami, teruslah kiranya memakai kami dimanapun kami berada untuk menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang. Kiranya Engkau juga yang menyertai setiap pelayan-pelayan, tenaga-tenaga kesehatan di dalam pelayanan mereka pada zaman sekarang. Ketika mereka melayani dengan berbagai tantangan-tantangan yang ada, kiranya Tuhan sertai. Kami berdoa bersyukur untuk pandemi yang telah berlalu, dan biarlah kami terus juga dapat saling menguatkan dan menopang di dalam situasi kehidupan yang baru. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk undang-undang kesehatan yang baru di dalam semua polemik maupun juga pergumulan yang ada di seputarnya. Tuhan berkati hikmat kepada pemerintah kami untuk Menteri Kesehatan dengan seluruh jajarannya, di dalam juga mengupayakan apa yang terbaik bersama dengan setiap organisasi kesehatan. Kami berdoa untuk rumah sakit, juga rumah sakit Ukrida yang kami miliki. Kami berdoa untuk klinik, khususnya klinik Gria Kasih Indah. Di dalam semua pelayanan yang dikerjakan, maka teruslah kiranya Tuhan Engkau yang menopang. Apa yang dibutuhkan baik dari sisi tenaga, baik dari sisi pendanaan maupun perencanaan pengembangan ke depan. Segalanya ada dalam tangan pengasihan-Mu agar semua pelayanan kesehatan itu dapat menjadi baik dan tepat untuk membawa kesehatan bagi masyarakat. Kami membawa ya Tuhan doa-doa kami ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap doa kami. Dan biarlah kiranya ketika kami mengakhiri pertemuan kami di tempat ini, Engkau yang menuntun kami di dalam perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Dan Engkau Tuhan terus kiranya menjadi tempat kami memuji, memuliakan dan menaruh hormat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Neng, terima kasih doanya. Neng Sama-sama, gak pulang, Bude. udah malam. Iya Nanti Bude, diculik mau gimana? pulang. Iya deh, Silakan mau duduk. pulang. Pulang dulu ya Bude, Pade, Ade, pamit. Terima kasih Neng Neng, ya. tunggu dulu Neng. Nyanyi deh sekali lagi. Oh iya tadi lagunya enak tuh Enak yang ya itu. sekali lagi ya Oh, sebelum iya, iya. kita pulang ya Neng, lagu Kasih Setiamu yang ku. Yuk kita nyanyi lagi. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam
Yuk pamit dulu ya, pamit dulu semua. Sampai ketemu lagi. Nek. Makasih tehnya Pak Ade. Terima kasih, Jadi langganan Nek. deh. Terima kasih Bapak Ibu, ada pengumuman dari pengurus MPS. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, senang sekali kita bisa kembali mengikuti MPS malam ini. Untuk bulan depan MPS kita tanggal 24 Agustus jam 19.30 sama seperti hari ini, mengambil tema integritas sampai akhir. Kita akan meneladani Walter Monginsidi, ya, salah satu pahlawan kita dari Makassar. Nanti firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Norman Sasono dari GKI Halimun. Jadi tolong dicatat, nanti saya pasti ingatkan ya, tanggal 24 Agustus 19.30 ya. Terima kasih untuk pelayanan Suster Novita malam ini. Keren. Ya, jadi kita belajar dari Florence Nightingale ya Bu. Terima kasih untuk pelayanannya Bu Novita. Kemudian khususnya untuk Pak Ade dan Bude, ini adalah the series dari dulu angkringan ya. Angkringan Pak Ade yang gudeg waktu itu di bawah. Ceritanya tadi angkringannya bangkrut kan ya, karena pandemi, jadi sekarang ganti Starling nih ya. Gitu ya Pak Ade. Terima kasih Pak Ade dan Bude ya, Bu Tria dan Pak Deon. Kemudian untuk tim musik, Bu Westri. Kamu siapa ya? Also, iya Also. Ari Lasso ya, Also. Christian, Pak Singge, dan Seva ya, terima kasih untuk pelayanannya. Juga untuk Bapak Ibu semua, terima kasih untuk kehadirannya. Tadi sotonya oke enggak ya? Oke ya, kalau masih ada boleh nambah. Kalau enggak ada, enggak boleh minta lagi. Ya, terima kasih. Selamat malam dan Tuhan memberkati.